dari piring gitu. Iya. Dia tuh punya beberapa jenis sabun cuci piring segitunya gitu. Begitu dia menemukan hobinya bahwa dia hobi cuci piring, dia seserius itu. Sabutnya beda-beda. nggak ini kan, nggak nyangka kan. Iya, keren ya. Jadi hobi itu jangan yang selalu sophisticated. Iya, benar. Saya juga hobi, Pak. Ini Saya pernah yang saya sendiri sangat senang gitu kalau misalnya ada karyawan dan kemudian diperhatikan oleh perusahaan dan kemudian bisa dari sisi pendidikan. Bukan karena nama saya SDM, tapi memperbaiki SDM itu kalau menurut saya value-nya lebih tinggi dari hanya sekedar uang gitu. Nah, saya pernah punya teman-teman gini, Pak Ide ini pernah punya terobosan di salah satu perusahaan multinational company bahwa karyawan yang berprestasi itu dapat beasiswa untuk melanjutkan ke S1. Coba bayangin, keren kan? Nah, itu kenapa Pak? Kok Bapak sampai punya terobosan seperti itu gitu? Oke. Ada beberapa hal sebenarnya. Yang pertama itu kalau Mas ingat zamannya waktu masih kita upacara itu kan suka dibacain pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Iya. Nah, itu salah satunya kan mencerdaskan kehidupan bangsa. Betul nggak? Iya, benar. Itu kan sebenarnya tugas semua orang. Nggak cuma tugas pemerintah, tapi juga tugas swasta juga. Oke, keren ya. Yang kedua, Cocok jadi menteri. mantri suntik. Yang kedua, di agama kita berdua kan memang diajarkan kalau kita itu mengajarkan sesuatu dan sesuatu itu dipakai, itu amal jariah, betul kan? Betul. Yang kita mati pun masih terus mengalir amalan itu. Jadi pada saat itu memang kesempatannya ada, resource-nya ada, saya diberikan otoritas untuk bisa membuat itu. Ya makanya waktu itu saya bikin karena memang saat itu demografinya adalah karyawan memang kebanyakan berhenti di level SMA. Di D3. Sehingga karena nggak mungkin semua di sekolahin, ya waktu itu kan kita seleksi kan, kalau masuk tingkat ya nilai appraisalnya selama sekian, poinnya sekian, direkomendasi oleh atasan tambah poin lagi sekian, jadi hanya ada satu orang yang bisa. Jadi menurut saya sih ya kalau niatnya ada, resource-nya ada, ya kenapa enggak? Iya, betul. Dan itu amal jariahnya kemana-mana tuh? Kemana-mana tuh. Dan itu nggak bisa pakai matematika dunia, nggak bisa. Bapak bisa jadi HR yang sekeren ini tuh kenapa Pak? Kok bisa Pak? Saya ini pengen semoga nanti istri saya nonton gitu. Itu dibilang keren 2 kali sama orang keren gitu. Itu enggak Pak, maksudnya ini jadi inspirasi banyak orang gitu. Tipsnya apa Pak? Kalau saya yang selama ini saya anut ya, kita harus mencintai apa yang kita lakukan gitu. Jadi karena saya itu seneng ngobrol kayak gini, ketemu sama orang, berinteraksi, makanya saya pilih HR gitu. Makanya orang itu menurut saya kalau bekerja sesuai dengan passion, sesuai dengan bakatnya pasti akan bagus, pasti akan keren bahasanya Mas Uhud tadi. Iya, Pak Ide itu pernah cerita ke saya guys. Jadi dimanapun bekerja, bagaimana caranya bermanfaat buat orang lain. Betul. Itu nusuk banget tuh Pak. Kenapa Pak bisa mikir gitu Pak? Kalau itu sih ya again ya, pendidikan dari saya kecil oleh orang tua saya, agama yang diajarkan supaya kita menjadi rahmatan lil alamin, itu kan sebenarnya manfaat bagi semua orang kan, rahmatan lil alamin. Itu nggak cuman buat manusia, buat binatang di sekitar kita, tumbuhan juga sebisa mungkin. Tentu kenapa kita disarankan jadi orang berilmu, disarankan supaya jadi orang kaya. Orang jadi kaya itu nggak salah loh ya. Iya. Malah makin bagus. Iya benar. Saya ada Pak, doain orang kaya. Amin gitu. Kamu juga doain saya. Amin, udah kaya. Karena orang tuh makin tinggi ilmu, makin banyak hartanya, makin banyak yang bisa dilakukan. Gitu. Makanya jangan mau jadi orang yang bodoh, nggak punya duit. Iya. Karena itu rugi banget. Iya benar-benar. Nah, makanya tetap kita harus kejar itu, niatnya supaya bisa bermanfaat, bukan supaya wah-wahan atau dikagumi orang. Itu yang diajarkan oleh orang tua saya dari berarti kecil. Doanya harus gitu teman-teman, bermanfaat buat banyak orang. Betul, ya betul. Maka akan dimudahkan, benar ya Pak? Betul. Hobinya apa aja sih Pak?
Saya itu hobi lama saya dari kecil tuh basket. Oke. Basket, Oh iya benar. terhenti karena Benar. COVID kan. Iya. Nah, tapi saya nggak pernah berhenti main basket. Jadi minimal seminggu sekali lah saya main. Hmm. Terus sepedaan. Iya. Sepedaan itu juga dulu Iya, seminggu banyak banget sekali. sebenarnya. Cuman Iya. karena sekarang udah punya anak, masih bayi, masih lucu-lucunya Iya. ya kan ya. Berkurang lah Dua ya. minggu sekali lah. Berkurang ya. Sepedaan sekarang saya bikin sama istri. Jadi ada Oh. quality time juga. Wede, tambah mesra lagi ya. Iya dong. Kalau itu motor gede. Oh. Motor itu dulu saya juga hobi. Hmm. Cuman kan sejak saya punya anak kan juga harus bagi-bagi waktu lah ya. Terus istri saya kan juga pasti stres ngurusin terus. Iya. Akhirnya saya nggak pakai moge lagi, sekarang pakai Matic. Tapi saya bisa bonceng istri. Iya. Kalau moge kan Muter-muter ya. kemarin terakhir ya jalanlah ke puncak, makan, terus turun lagi. Supaya quality time aja. Luar biasa ya hobinya. Pak, hobi kalau saya nanya nih, kaitannya hobi sama pekerjaan itu berkaitan nggak? Berkaitan. Kenapa, Pak? Karena hobi itu stress release. Dan itu sangat membantu dalam Sangat proses membantu. Orang yang produktif itu orang yang punya hobi biasanya. Nah itu, nah ini tipnya nih Pak, bener saya mau nanya nih titipan dari teman-teman nih. Kalau orang bingung menentukan hobinya itu gimana Pak? Hobinya apa ya? Hobinya overtime masa? Nah, itu salah satu hobi yang dari dulu saya pengen tapi nggak pernah dapat. Kalau orang yang masih bingung, kan dari psikologi nih Pak. Kalau orang yang masih bingung menentukan hobi itu gimana Pak? Sebenarnya tinggal dilihat saja dari kehidupan kita 24 jam dalam sehari itu. Ketika kita ngapain yang kita tuh sangat enjoy. Oke. Ketika ngapain kita itu sangat natural. Saya kasih tahu, ada teman saya yang kayak gitu. Pan, jawabannya satu apa? Saya tuh pas enjoy pas saya tidur gitu. Lu berarti hobimu tidur, saya bilang. Nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Karena ada orang-orang tertentu yang butuh jumlah jam tidurnya lebih banyak. Bahagialah dengan hobi tidur itu, saya bilang. Karena nggak harus keluar duit. Benar. Ya kan? Kalau hobinya mahal, ya silakan gitu. Iya benar juga ya. Benar. Hobi tidur nggak apa-apa. Pan, saya tuh hobinya cuci piring. Lu cuci piring lah gitu. Oke. Pasti istrimu bahagia sekali kamu. Jadi suami kamu senang cuci piring gitu. Benar. Jadi jangan punya asumsi hobi itu selalu yang mahal, moge lah, sepeda lah, ini foto lah, ya kan? Nggak mesti loh. Yang penting kita enjoy, itu rilisnya di situ, stresnya gitu. Karena yang saya bilang tadi nggak bercanda loh, teman saya dia hobi cuci piring. Itu stress rilis buat dia. Ketika menghilangkan minyak-minyak dari piring gitu. Dia tuh punya beberapa jenis sabun cuci piring. Segitunya. Gitu. Begitu dia menemukan hobinya bahwa dia hobi cuci piring, dia seserius itu. Sabutnya beda-beda. nggak ini kan, nggak nyangka kan. Iya keren. Jadi hobi itu jangan yang selalu sofistikated. Iya benar. Saya juga hobi Pak. Ini. Tapi keren loh. Tapi memang ada juga tuh hobi, teman saya ada hobi nyuci memang. Nyuci sampai akhirnya sekarang itu jadi punya cucian motor. Nah. Tapi cuci motor itu dia yang nyuci sendiri, jadi nggak mau ada karyawan. Itu bagus Mas, karena hobinya akhirnya tidak mengeluarkan duit tapi mendatangkan duit ya. Itu bagus, produktif. Tapi tadi loh tipsnya teman-teman. Jadi kalau buat teman-teman yang masih hobinya nggak tahu hobinya apa, karena hobinya yang tahu adalah hobi lembur tadi. Tapi keren nih. Ya selama 24 jam enjoy melakukan apa, maka disitulah hobinya teman-teman. Oke, sekarang next Pak ya. Next sekarang Pak Irwan nih, kalau buat teman-teman pekerja nih dari sisi HR gitu, kira-kira ada hal yang mau disampaikan nggak? Maksudnya tips apa untuk bisa menjadikan, sebenarnya gini Pak, kita itu sama. Saya tuh kenapa saya membuat channel ini sebenarnya adalah pengen pada positioning di tengah ketatnya regulasi dan tentunya titiknya perusahaan-perusahaan, ada titik tengah yang kemudian kita bisa menginspirasi para pekerja. Salah satu contoh mungkin di channel saya ada bagaimana mempersiapkan pensiun, bagaimana mengembangkan hobi, sehingga teman-teman Indonesia, anak-anak Indonesia, pekerja Indonesia itu berpikirnya luas gitu loh. Ada tengahnya gitu Pak. Nah, kalau menurut Pak Irwan sejauh ini ya dengan kondisi situasi ekonomi seperti ini dan segala macamnya itu apa yang harus dilakukan atau skill apa yang harus didapat dari para pekerja Pak? Kalau dari kacamata HR ini.
Kalau menurut saya jangan skill dulu, tapi mindset apa yang harus dimiliki. Oh, Karena dari mindset itu baru kita tahu mau ngapain dan akhirnya dapat skill dari itu. oh, oke. Menurut saya mindset yang penting yang harus dimiliki oleh teman-teman pekerja, termasuk saya kan Iya, juga pekerja iya. gitu ya. Yang paling harus dimiliki adalah jangan pernah meletakkan kebahagiaan kita itu di tangan orang lain. Iya, iya. Itu keren tuh. Berarti memang sebenarnya ukuran kebahagiaan itu tadi balik lagi, jangan diukur dari apa yang orang lain berikan, tapi apa yang kita capai gitu, Pak. Betul. Apa yang kita bisa kontribusikan ke Apa sekeliling kita. Gitu. Oke. Keren, Bro. Loh, keren, Pak. Keren, Pak, sampean. Keren Pak. tuh gampang geli. Kalau orang Jawa bilang gampang geli. Kerian Keren itu, juga. kerian. Nah, teman-teman, kalau teman-teman masih ada pertanyaan seputar HR, silahkan isi komentar di bawah. Nanti saya akan buatkan video berikutnya untuk disampaikan ke teman-teman.